siang, selamat sore, selamat malam buat seluruh sobat baca dimanapun kalian berada. Kenalin nama gua Muhammad Jamaluddin sebagai Presiden Angkringan Baca 17. Kali ini kita kedatangan tamu ya dari Ketua Himatayo, Himpunan Mahasiswa Tangerang, Yogyakarta. Kenalan dulu lah Pak, biar teman-teman kenal semua. Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam ya. Ya pokoknya salam sejahtera buat semuanya, semoga sehat-sehat semua gitu kan. Kenalin, ini santai aja kita kan, gua lu aja kita kan. Santai aja. Oke. Ini forum mahasiswa. Forum mahasiswa ya. Oke, kenalin, gua Rian. Gua di sini sebagai ketua dari Himatayo, Himpunan Mahasiswa Tangerang di Yogyakarta. Mungkin bisa dibilang di sini gue juga sebagai perwakilan dari keluarga Himata yang saat aksi kemarin di Pemkab Tangerang di Tiga Raksa. Itu karena aksi kemarin kan yang menjadi inisiator itu adalah teman-teman Himata Banten Raya. Dan mungkin ini sebelumnya sedikit gua kenalin dulu kali ya. Iya, siap. Untuk Himata itu sendiri sebenarnya nggak hanya ada di Jogja ataupun di Banten gitu kan. Iya. Tapi Himata itu sendiri ada di beberapa wilayah. Ada itu dari Bandung, Jogja, terus dari Malang, Priangan Timur atau itu kita bilang di Tasik, yang dia lebih di arah Cipasung, Iya. di Pesantren. Terus ada di Bandung, Bandung tadi udah ya. Udah. Terus ada di Jakarta, Pusat sendiri ada di Banten. di Banten. Nah, kalau dibilang pusat sebenarnya gimana ya? Bisa dibilang pusat iya, bisa dibilang sebagai naungan besar juga iya gitu. Betul. Itu namanya Forum Himata. Sekretnya itu sendiri ada di Cikokol. Cikokol ya. Ya, ada di Cikokol di dekat UMT lah. UMT di Jalan Perintis Kemerdekaan. Terus ke informasi terkait Himata ya. Ya, itu untuk sekilas lah Sekilas. untuk Himata, biar mungkin teman-teman juga tahu gitu kalau misalkan untuk Himata ini bukan hanya di Banten aja gitu kan. Jadi ada di beberapa wilayah juga. Jadi itu masih dalam satu naungan dan itu semuanya adalah keluarga gitu. Dengan basic kekeluargaan. Daerah Tangerang. Tangerang Raya ya. Tangerang Jadi, Raya. mau Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, ataupun Tangsel itu sama semua semuanya. sama. Nggak peduli mau dari mana, selagi masih Tangerang, itu adalah anggota Himata dan itu Ya, adalah keluarga kita. kita. Ya. Nah, ini kenapa lu hadir di podcast kali ini, karena kan ada satu berita yang viral ya, tentang ada aksi yang chaos di Pemkot ya, gimana di Pemda ya? Di Pemkab, di pemerintah Kabupaten Tangerang, ya, di kantor bupati. Kantor bupati, yang di situ kan ada berita viral yang ada potongan video yang ada mahasiswa kita sendiri yang Smackdown di Smackdown, dibanting dan lain sebagainya macam, dan itu jadi menuai kontroversi ternyata. Yeah. Nah, sebelum kesana kan gue pengen tahu dulu nih, sebenarnya dalam rangka apa sih teman-teman mahasiswa kita Tangerang sendiri Himata itu mengadakan aksi di situ, dalam rangka apa nih sejauh yang lo tahu dengan koordinasi teman-teman yang ada di sana, gimana itu? Kalau sejauh yang gue tahu, karena posisi gue sendiri saat itu, dan ini udah dari bulan Juli, gue udah di Jogja. Gue cuma via chat doang kan dengan teman-teman yang di Tangerang gitu kan, yang ada di sana. Jadi karena Tangerang, khususnya buat di Kabupaten Tangerang itu sendiri, itu hari jadinya itu di tanggal 13 Oktober. Untuk yang tahun ini kalau nggak salah berarti bener ya? Iya. Di 389 tahun. Gitu kan. Itu memperingati hari jadi Tangerang, Kabupaten Tangerang. Dan di situ aksi itu ya untuk itu gitu loh, dan membawa beberapa tuntutan. Totalnya ada 10. Gitu kan ya. Sini ada tuntutannya. 10 tuntutan apa aja itu? Itu berdasarkan apa itu? Kasih tahu. Nah, ini 10 tuntutan ini sebenarnya lebih, kalau ya kita lihat semuanya pasti balik ke keresahan lah ya. Iya, kekerasan antara masyarakat, buat masyarakat atau ya siapapun lah. Betul. Gitu kan. Nah, sini ada 10. Yang pertama itu ada peningkatan mutu kualitas pendidikan. Kedua, transparansi anggaran beasiswa pendidikan. Ya. Ketiga, peningkatan kualitas untuk pelayanan kesehatan. Keempat, realisasi gerakan kawasan padat, kumuh, dan miskin. Kelima, optimalisasi Perda nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan lumpur tinja. Keenam,
optimalisasi pembangunan moda transportasi yang terintegrasi. Ya. 7. Optimalisasi Perbub nomor 47 tahun 2018 tentang pembatasan jam operasional angkutan tambang apa ini? Pasir, batu, dan tanah. Yang ke-8, optimalisasi pembangunan drainase dan ruangan terbuka hijau. 9. Penindakan tegas perusahaan yang mencemari lingkungan. Ini dalam artian limbah cair. Siap. Dan yang terakhir, usut tuntas tujuannya oknum bansos untuk pada mengangkat program keluarga 10 isu ini. harapan Kecamatan Tiga Raksa. Aspirasi Masyarakat yang memang ya bisa dibilang ini yang saat ini ya, dan mungkin selama pandemi inilah itu benar-benar terasa gitu kan, Betul. benar-benar terasa segala macem. Dan ini itu meminta kepada Bapak Zaki Iskandar selaku Bupati Kabupaten Tangerang itu untuk menandatangani dengan di atas materai 10.000 itu ya. Untuk prosesnya sebenarnya gimana ya, kalau misalkan kita berbicara aksi segala macem ada banyak spekulasi kan di situ. Ya kalau misalkan kita bilang di sini ada permainan ya pasti ada sebuah permainan, tapi ya seperti apa nih permainannya kan. Tuh. Ya untuk di sini sebenarnya seperti tadi ini, kalau misalnya temen-temen itu apa ya yang kurang atau mungkin belum tahu tentang masalah di Kabupaten Tangerang itu sendiri, ya banyak juga yang belum tahu gitu kan. Mungkin teman-teman yang merasa di sana yang emang di Tangerang itu jelas merasakan hal-hal seperti itu. Tapi mungkin untuk teman-teman entah itu buat wilayah Tangerang ya apa buat Himata yang ada di wilayah lain belum tentu tahu hal itu karena fokusnya beda-beda. Betul. Mereka punya dapurnya masing-masing. Betul. Untuk apa ya? Untuk membangun Ya. organisasi itu sendiri dan kulturnya juga beda-beda. Iya. Gitu kan. Nah, dari Himata Banten sendiri, ya kalau yang gue denger ya dari teman-teman Himata Banten, ya kultur Himata Banten ini memang seperti itu. Mereka untuk dikenal, untuk biar didengar gitu, untuk menyampaikan aspirasi ya dengan cara-cara seperti itu, aksi segala macam. Iya, mungkin betul. udah ada sounding, udah ada untuk Audi- dialog gitu, ya, udah ada audiensi dengan pemerintah tuh. ya pasti udah ada. Tapi ya baik lagi, aksi adalah jalan paling akhir gitu kan. Oh, iya. Jadi opsi paling terakhir jika memang audiensi ini nggak bisa ya udah mau nggak mau gitu loh. Itu di jalan terakhir gitu kan. Tapi ya balik lagi, ada beberapa orang mungkin yang atau kelompok yang mereka audiensi ini yang paling akhir lah, kita aksi dulu aja. Yang penting nanti ketika udah aksi didengar Baru pasti kita masuk audiensi. Ada cara-cara yang ada cara-cara yang seperti itu. Dan kalau kita mengartikan aksi ini dengan tanda kutip itu sebagai apa ya, cara yang buruk gitu kan. Iya. Bisa juga. Bisa aja, itu fair-fair aja di situ. Tapi ya kalau misalkan kita mau lihat fokus ke yang buruknya aja, ya mau sampai kapan gitu loh. Contoh masyarakat butuh ada pengawalan secara khusus untuk mereka lebih sejahtera hidupnya ya. Tuntutan itu kan untuk menyuarakan kesejahteraan masyarakat bersama kan gitu. Ya contoh kecilnya gini deh. Ketika ada kertas putih nih, ada satu titik hitam aja ada kotoran, fokusnya akan ke arah mana? Betul kan? Nah itu kalau misalkan kita ibaratkan kertas itu sebagai aksi gitu kan, aksi demonstran, ada satu titik itu dicap untuk sebagai apa ya, mungkin buat di kerusuhannya atau ada chaosnya itu. Ya ada chaos atau buat di permainan apapun lah gitu kan. Itu kan kita nggak harus fokus ke sana juga gitu kan. Oke lah, ini buat di titik hitam itu oke, fokus ke sana, tapi yang putihnya juga harus kita lihat juga dong. Sebab ya paling enggak kita lihat dari ya kalau buat gue sendiri ya itu tuh kita lihat empat sisi lah. Depan, belakang, kanan, kiri. Betul. Yang depan coba kita lihat dari untuk di mahasiswa itu sendiri, aksinya sendiri gimana, masanya sendiri gimana. Yang belakang coba kita lihat dari buat di polisinya gimana. Yang samping sama ya buat yang samping entah itu kanan kiri, lihat buat di birokrasinya, buat di masyarakat gimana. Kita harus bisa melihat ke arah sana lah. Yang paling minim dua untuk di depan belakang segala macam gitu kan. Itu gimana proses segala macam, bener nggak ini, terus buat di tujuannya apa. Sedangkan mereka emang aksi damai. Yang pasti kita klarifikasi dulu terhadap isu saat ini ya. Jadi jangan menjustifikasi bahwa ketika ada aksi saat ini ricu dan dijustifikasi bahwa aksi mahasiswa itu selalu konotasinya buruk begitu. Enggak juga kan sebenarnya. Ya mungkin ada, tapi ya kita jangan terlalu fokus ke arah sana lah. Perlu pengkajian lebih dalam. Pengkajian yang lebih dalam. Ya mungkin kalau untuk orang-orang gerakan yang udah sering turun aksi, ikut konsul segala macam kajian, pasti paham. Kalau misalnya lu belum pernah ikut aksi, belum pernah
ikut konsol. Iya. Jangan sesekali berani berspekulasi seperti itu. Betul. Harus ada bidangnya dan pakarnya. Iya. Itu kan benar. Di sisi itu ya kalau emang nggak tahu lebih baik gak usah berargumen. Iya. Cari tahu dulu kalau itu misalnya dari gagasan mana, dari teori mana yang lu baca dan itu bisa dapat. Itu juga nggak jadi kebenaran tunggal. Kita perlu membaca tadi pas sisi itu tadi benar. Kalau kita membaca secara menyeluruhan baru kita bisa berasumsi. Itu juga menjadi hipotesis sementara kan gitu nantinya. Kalaupun mau berargumen pun silahkan, tapi argumen di sini dalam artian untuk bahan diskusi. Ya, dilandasi dengan apa argumentasi Ya, juga kan. kalau misalkan argumennya A misalnya itu dilandasi dengan ketidaktahuan ya, itu akan menjadi bahan diskusi gitu kan. Dan itu akan dapat ilmu baru. Betul. Jadi Ya, berdialek nantinya. berdialektika di situ kan. Ya, Indonesia ini udah dibangun selama 70 berapa? 76. 76, yakin? 77. Yakin? Berapa kira-kira? Waduh, saya juga lupa Pak. Gimana ini? Udah tua ini Mas Budi. Masyarakat sendiri nggak Masyarakat tahu sendiri ini. Terakhir gua tahu 76 sih. Budi 76 ya? Guyon aja lah. Santai Kita bercanda aja. Bercanda yo. Padahal emang bener lupa. Ya itu lagi. Indonesia ini negara yang demokratis kayak misalnya dulu Mas Soekarno dan Hatta. Mereka ya kalau kita lihat saat ini sejarahnya mereka nih sulit kompak gitu kan. Tapi di balik itu mereka sering berdebat. Hatta inginnya Indonesia ini sebagai serikat gitu kan. Oke aja lah, santai. Sedangkan Bung Karno ingin sebagai republik. Di situ sudah ada buat perbedaan, tapi kenapa mereka bisa berjalan? Saling menerima di situ. Menerima kekurangan dan mengisi satu sama lain di bidangnya. Bidangnya. Dari agamawan juga mengisi ada segala macam. Indonesia benar-benar ya kalau dibilang negara lain tuh iri dengan Indonesia karena multikultur. Ya, gue setuju aja untuk hal itu karena memang Pancasila sebenarnya ini banyak orang ya ini entah ada yang menganggap ideologi ya, atau dasar negara, dasar mereka lah itu. Yang penting kalau misalkan kita mau membahas masalah ke arah sana, itu kita harus dikaji dulu lah, kita harus belajar dulu segala macam, diskusi segala macam. Yang pasti Pancasila bisa dikatakan itu 5 poin yang udah mencakup keseluruhan dari sisi ketuhanan sampai sisi keadilan sosial. Melihat dari cara pandang cara pandang agama gimana, cara pandang perilaku sosial gimana kan gitu nantinya. Tapi balik lagi ke isu yang beredar ya, kan itu kan karena ada yang di Smackdown tuh. Nah itu apa namanya, lu tahu nggak kronologinya kenapa bisa chaos di situ? Nah ini gue juga dapat kabar nih dari teman-teman di Tangerang. Itu perlu disampaikan. Jadi kan ya, kita harus kenapa bisa chaos begitu kan? Jadi sebenarnya kalau dibilang kronologi, gue juga nggak bisa bilang untuk ini tuh sebagai kronologi gitu ya. Karena yang setahu gue, karena gue juga belajar tentang hal itu, kronologinya harus runtuh gitu loh, jelas gitunya gimana. Nah di sini sebelum kita masuk buat ke kronologi, itu ada beberapa masa di sana. Itu salah satunya adalah Himata Banten. Banten, terus ada Getok juga. Getok tuh dari mana? Getok tuh itu gerakan 13 Oktober kalau nggak salah. Aliansi mana itu? Tangerang sepertinya. Tangerang juga. Karena kan itu ya di 13 Oktober karena kan buat itu. Betul. Buat Tangerang kan. Buat apa sih? Kabupaten. Buat Kabupaten Tangerang gitu kan. Terus ada aliansi lagi lain. Kalau nggak salah ada 3 tapi lupa buat yang satunya itu gimana. Sejauh ini 2 ya yang terkonfirmasi aksi massa itu 2 ya. Nah ini dari setengah 10 nih Himata Banten ini mulai turun untuk aksi orasi di depan jalan masuk Pemda, gitu kan. Setelahnya mulai long march hingga ke gedung DPRD, gitu kan. Nah sejam kemudian itu dari gedung DPRD itu tuh mulai pindah ke depan gedung bupati, gitu kan, kantor bupati. Pindah ke sana. Nah di sana tuh ya yang kita tahu kan ya aksi itu pasti ada inilah ya, buat polisi itu pasti dia buat batas aman gitu kan. Ini garis yang nggak boleh lu lewatin gitu. Betul. Mungkin umpama lainnya lo kamar lu ini ada pintu gitu kan. Dan itu nggak boleh lewat situ kan. Lu mau lewat situ harus izin. Harus izin, benar. Harus izin gitu kan. Ataupun kita jangan ke arah izin lah, persetujuan. Betul.
persetujuan yang karena izin udah mencatatkan kalau udah include kan. Iya. Ada persetujuan di sana gitu kan. Sebelum kita aksi pun ya teknisnya juga banyak di situ. Ada banyak teknis segala macam. Mungkin kita bisa sebut panpelnya lah ya. Panpel aksi ya, ada aksi buat di koordinatornya siapa segala macam gitu kan. Dan itu harus diberitahukan kepada polisi. Iya. Gitu kan. Karena kemarin pun gue sempet ngobrol dengan anggota polisi juga tentang hal ini. Iya. Gitu kan. Nah, ketika aksi ini setengah 11 itu udah ada gesekan. Nah, kalau misalnya gue berpikir secara logika ya, buat secara pribadi, itu di sini kalau kita main salah-salahan nggak kelar. Tapi di sini kita melihat secara rasional. Polisi itu nggak akan nyerang duluan sebelum diserang. Sebelum ada masa yang anarkis ya, gitu kan. Nanti secara logika ya. ada sebab akibat ya, berarti. Itu secara logika. Tapi kalau buat di lapangan nggak tahu kita gimana untuk tapi secara logika kayak gitu kan. Iya. Nah, itu di situ udah ada gesekan, saling dorong segala macam. Mungkin dari teman-teman masa aksi itu mulai mendobrak untuk masuk, untuk lewat pembatas tadi. Iya, untuk lewat itu gitu kan. Tapi mungkin di sisi lain pun ada juga mungkin polisi yang mulai. Iya. Gitu kan. Entah seperti apa, itu kita nggak tahu. Iya. Ya, kalau kita ngeliat dua sisi, kita ambil semuanya salah deh. Itu kita ambil salah semuanya. Masa aksi mulai dobrak, polisi mulai panas. Kan ada gesekan di sana, saling dorong segala macem. Hingga akhirnya jadilah ya abis zuhur itu mulai kacau segala macem. Nah, aliansi lainnya selain di Mata Banten itu udah mulai pada kabur. Udah mulai cabut. Tinggal di Mata Banten Raya di sana. Itu kan. Mereka udah di situ ya kayak segala macem, ada yang diangkut, ada yang di ini. Hingga akhirnya teman kita ini yang kita sebut F lah ya. MFA kan ininya untuk di kepolisian. Itu di Smackdown. Nah, untuk kronologis pastinya kita masih belum tahu gitu kan. Karena ya ini aksi damai. Iya, harusnya kan tidak ada. Enggak ada untuk hal yang seperti itu. Ini aksi damai. Kita bisa lihat di aksi Kijai memanggil pertama. Iya. Gitu kan. Itu damai. Enggak ada segala macam, bahkan sampai viral. Itu aksi paling damai nasional. Yang terliput, yang di publish media. Iya. Gitu kan. Mungkin di daerah lain ada yang damai gitu kan, tapi mungkin ketimbun sama aksi di Jogja. Ya, gara-gara itu tadi titik hitam yang menyebutkan bahwa ada anarkisnya, sudah itu dijadikan justifikasi bahwa selama ini masa aksi di mahasiswa itu masih rusuh gitu kan. Itu kan bahayanya di situ. Jadi tapi buktinya Jogja gimana? Nah, itu menggiring argumentasi masyarakat bahwa mahasiswa hari ini selalu rusuh dalam demo, begitu terus. Karena media yang menggoreng kesana ya, digoreng-goreng, dikasih garam juga kagak, panasan hambar lah ya. Makanya itu perlu mengkaji dalam kayak gitu. Selagi aksi itu emang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, terus juga ternyata emang itu ya kita sebagai mahasiswa punya idealis sebagai agen of change, nanti juga jadi social control di masyarakat kan, itu perlu peran sama-sama mengisi. Kalau misalnya kita berangkat dari teorinya Agus Kom itu yang fungsionalisme itu, paradigma fungsionalisme itu nanti kan mahasiswa perannya di sini, masyarakat yang sebagai birokrasi negara kan itu juga masyarakat nanti, dia PNS misalnya, petani dan lain sebagainya macam, itu punya peran masing-masing. Nah, semua itu harus bersinergi dengan apa yang jadi backgroundnya. Nanti ada keseimbangan sosial kenanya gitu. Saling backup lah ya. Saling backup di situ kenanya. Itu tadi. Ya itu, makanya kalau kita melihat hal-hal seperti itu ya semua pasti ada sebab akibat di situ kan. Betul. Ya kita bisa makan beras, nasi gitu kan, bubur segala macem. Sebabnya apa? Ada petani yang menanam. Betul. Akibatnya kita bisa makan nasi gitu kan. Kita bisa makan ikan segala macem. Sebabnya apa? Nelayan mancing, nelayan ngejala ikan segala macam dijual kepada kita, atau kita dikasih karena udah deket, udah kenal segala macam, kita bisa makan ikan. Dan semuanya itu jadi keseimbangan. Jadi keseimbangan. Keseimbangan di tatanan sosial masyarakat sosial. Kita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tentang keseimbangan, kita balik ke aksi kemarin, gitu kan? Kalau kita bilang seimbang, nggak juga. Balik lagi misalnya kita ini hidup di Indonesia yang memang masih belum bisa stabil gitu loh, belum bisa seimbang dalam segala aspek. Kita belum bisa seimbang.
kalau misalnya kita mau berkaca ke negara luar agak sulit, karena balik lagi perbedaan pola pikir. Betul. Perbedaan pola pikir di sini. Ya gue nggak menjustifikasi kalau Indonesia ini buruk, tapi kalau misalkan kita berkaca ke negara lain ya pasti akan buruk. Tapi kalau misalnya kita berkaca ke sejarah kita, itu kan mungkin saat ini udah masuk yang paling baik gitu loh. Oke. Itu kan. Walaupun mungkin dulu ada yang bagus, tapi saat ini ya untuk saat ini kita lihatnya, karena kan ya ini konsep naik gunung. Iya. Kita base camp, pos 1, pos 2, pos 3, puncak, turun lagi sampai base camp, baru naik lagi gitu terus Ya, kan, muter. Kalau orang bilang apa seperti roda, enggak. Seperti roda tuh cepet banget. Gue lebih ke fase bulan. Sebulan. Bulan baru, sabit, setengah, bungkuk, purnama, balik lagi. ke situ. Itu terus kan muter, dan itu ada proses lambat kan di situ. Kalau roda kan cepet banget masalahnya. Capek Pak kalau cepet-cepet Pak. Dan kita melihat aksi masa hari ini lagi di bulan purnama atau di bulan sabit kan gitu nanti. Ya, Ya. itu ya tiap orang beda-beda lah. Iya, betul kan? Ya silahkan mereka melihatnya itu Iya. yang seperti apa Ah, gitu kan. betul. Kalau misalkan kita lihat masa ini, karena mungkin ini kita bisa artikan sebagai bulan purnama gitu kan, karena ini pas dengan momen HUT Iya. gitu kan, hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang ke-389 gitu kan. Dengan apa, membawa 10 tuntutan itu gitu kan, yang memang itu harus dikawal, Betul. harus selalu dikawal, khususnya untuk Tangerang. Aksi solidaritas dimanapun silahkan gitu kan, tapi tetap kita kawal nih Betul. aksi ini, jangan sampai ditinggalin. Betul. Karena ada momentum itu tadi ya. Iya, karena Gak ujuk-ujuk turun ke jalan ngapain iya, gitu. karena gini loh, untuk apa kita turun ke jalan, kita mengangkat isu yang lain, karena ada momentum teman kita tuh. Betul. Dibanting begitu aksi solidaritas untuk ya dengan tuntutan copot Kapolda Banten, copot apa Kapolresta Tangerang gitu kan. Tapi itu cuma sebagai sebuah kendaraan gitu loh. Iya. Sedangkan Betul. isu yang lainnya itu jauh lebih kencang, dan isu yang dibawa itu kan, yang dibawa oleh teman-teman Himata Banten ini 10 tadi. 10 tadi itu Iya, betul. itu tenggelam gitu aja. Iya, jadi kayak nanti jadi kena pengalihan isu. Iya, pengalihan isu masuknya. Ketika chaos, nanti isu yang beredar bahwa tadi copot Kapolres Dan Kapolda itu kan. nah, itu kan jadi hal yang di luar apa namanya agenda. Padahal kan gini kan, misalkan pertama kali misalkan dari korlapnya ya, dia ada pasti kan ada surat izin dan konsolidasi dulu ke pihak kepolisian bahwa akan ada aksi tanggal sekian gitu, tanggal kemarin tuh apa itu tuntutannya 10. Nah, tahu-tahu misal ketika di lapangan ada narasi bahwa copot Kapolres, copot Kapolda, itu kan udah di luar konsep. Iya. Itu bisa jadi jadi pemicu jadinya chaos. Itu bisa terlihat gitu. Nah, mungkin kalau itu misalnya kita anggap sebagai di luar agenda bisa juga, tapi kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan kejadian kemarin yang dibanting oleh oknum Brimob gitu kan. Karena yang gue tahu itu oknum Brimob gitu kan. Ya itu bisa gitu kan, karena harus ada sebuah ketegasan di situ gitu kan. Ya kita kan kawal terus, kita bantu kawal, entah itu kita dari Jogja, dari Bandung, dari manapun lah, itu kita kawal itu ya. Ini ya di mata si Indonesia lah. Nanti tinggal lu kan ketua di Jogja nih, tinggal konsolidasi terus ke. Iya, gue akan koordinasi terus. Gue korek lagi buat informasinya ini kayak apa segala macem, karena gue juga butuh dong. Gue butuh informasi, harus gue kaji dulu, dan setelah gue kaji itu gue cek lagi nih. Iya, benar. Tendensinya gimana? Gitu kan. Biar gue juga enak nih buat geraknya, nggak asal gerak gitu kan. Sedangkan kalau misalkan gue gerak tanpa gue tahu hasil atau sikon di Tangerang, untuk apa gue gerak gitu loh. Siap. Harus pelan-pelan lah, harus main matang lah. Jogja dikenal dengan intelektualitas. Iya, harus gitu kan. kajian dalam lah. Iya. Ya bukan gue berarti mendiskreditkan yang lain nggak intelektualitas, tapi Jogja dicap sebagai kota pelajar. Otomatis ketika kita udah ada kota pelajar, intelektualitas yang dikedepankan. Karena orang teman-temannya aksi pun pasti mereka ada sebuah kajian di situ. Betul. Nah, aksi ini ya sebagai opsi gitu kan, opsi terakhir. Opsi terakhir dari tadi ya, menyuarakan aspirasi. Ya. Betul. Ya kalau misalnya kita lihat untuk kemarin ya itu dibanting segala macem, ini itu kontroversial lah udah ya. Udah kontroversi banget lah. Tapi kan minimal kita sampaikan ke publik bahwa aksi itu juga ada 10 tuntutan dan emang pertamanya itu kita juga sama-sama tahu bahwa itu aksi damai. Nah, ada beberapa oknum yang memang ingin cari keuntungan atau menunggangi aksi itu sehingga chaos. Pastilah kayak gitu ada kan, karena itu maklum begitu. Akhirnya
ada lagi gesekan dan dorongan. Nah ketika ada hal yang di luar dugaan yang tadi dibanting segala macam, itu juga kita perlu kaji dulu kayak gitu kenapa gitu. Jadi untuk inilah tanggapan lu sebagai ketua Himata hari ini kan, minimal bisa bersuara, artinya ketika ada aksi ini, dan itu juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di sana di Tangerang yang aksi, Jogja juga nggak tinggal diam begitu aja. Nggak bisa kita diem doang, tetap mengawal ya. Tetap mengawal. Misalnya nanti ada proses hukum, bagaimana kita temukan solusi bersama ya, karena kan ini juga memang mengatasnamakan sama-sama aspirasi masyarakat. Polisi juga mengayomi nanti gitu. Jadi biar ngobrolnya kita ini itu biar terjadi apa ya, narasi yang adem lah, bahwa sama-sama harus saling menjaga, polisi menjaga mahasiswa, mahasiswa juga saling menghormati oknum lagi, menghormati polisi yang memang amanah dalam menjalankan tugasnya kayak gitu, mengawal ketertiban dan keamanan ketika itu kan begitu. Ya mungkin ini juga sebagai sebuah pengetahuan baru ya, ya karena gue pun juga ini baru tahu gitu kan. Jadi polisi tuh nggak asal begitu gitu loh, nggak asal melakukan itu, dia ada SOP-nya sendiri. Yang gue tahu yang pertama tuh tindakan seperti itu tangan kosong, gitu kan. Tangan kosong ya ketika memang udah mulai chaos ya. Ini ada tangan kosong yang kayak kemarin bantingan, itu tangan kosong bermainnya. Terus kedua dengan senjata tumpul, entah itu tameng atau tetap tongkat gitu kan. Tapi tongkat yang L itu kalau kata senior ini kan, ini karena senior ada yang anggota juga gitu kan, itu bukan yang pegangannya itu apa yang dipukul, tapi ujungnya ini, karena itu buat pegangan gitu kan. Itu buat senjata. Terus ada gas kimia gitu kan, bahan kimia itu gas air mata gitu kan. Terus yang mungkin ini yang paling ngeri lah ya, yang mungkin jangan sampai ada gitu kan. Ini dengan menggunakan senti, gas senapan api, entah itu harus panjang atau apapun gitu kan, itu bisa ditembakkan ke arah masa karet kan nantinya. Belum tahu itu, nggak tahu entah itu karet kah atau itu buat peluru tajam kah atau apa segala macam, kita nggak tahu untuk kali itu. Dan itu ya semoga aja janganlah sampai hal itu tuh kejadian gitu. Kayak kasus Trisakti yang terbang berapa mahasiswanya itu ya, jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Dan di kita pun tahu gitu kan, ya dulu sejarahnya di Jogja Moses juga kan meninggal hingga akhirnya di samping Sanata Dharma itu ada jalan namanya Mos Gatot Kaca, Arnasi 98, entah itu seperti apa segala macam ya. Untuk sejarah pasti ada permainan di situ kan, sejarah hanya dibuat oleh yang menang gitu kan, mereka yang mengakuisisi gitu kan. Nah kita melihat ke arah sana ya, itu udah SOP gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa harus banding seperti itu? Kenapa harus banding kayak gitu kan? Ya karena gue juga punya basic buat di bela diri gitu kan. Gue pernah ngerasain dibanting kayak gitu, tapi di matras gitu kan. Dan itu berasa. Tapi itu di ini yang kemarin di aspal. Berasa loh. Ini lumayan tuh. Banting sini lumayan, Pak. Lagi dasar ya. Ya gue di matras yang punya berasa kok. Gitu kan, di matras dibanting, tapi kalau gue untungnya gue masih tahan di sini nih. Ini gue masih tahan. Nah itu kalau lu bisa ngelihat gitu kan, ada suara yang buk gitu kan, lumayan itu udah kayak dada dipukul tuh, duk gitu kan. Dibanting tetap gini, terus dibanting ini nggak ada tahanan, langsung dilepas, tak, udah kayak didorong. Ya untuk kesehatan kan ya itu dari tulang belakang gitu kan, dari buat tulang belakang, terus juga dari otak kecil yang ada di sini gitu kan, itu kan paling minim. Kalaupun misal sehat-sehat ya, secara kesehatan ya, buat yang gue tahu, mungkin itu akan mengakibatkan lumpuh di situ. Itu akan mengakibatkan, dan efek fatalnya bisa kematian, betul. Tewas bahaya di tempat. Itu kan hingga. Tapi alhamdulillahnya nggak terjadi. Nggak terjadi. Ya semoga lah tuh. Karena hari ini saat video ini dibuat dan teman-teman lagi aksi untuk di Jogja itu lagi aksi di Polda DIY gitu kan. Saat ini gua tadi tuh sempat kontekan dengan teman-teman Banten gitu kan. Hasil ronsen kemarin itu aman ya. Itu aman. Bahkan tadi itu sempat di ini juga ada fotonya itu dipakein koyo sama Pak Bupati. Dipakein koyo loh sama seorang bupati, Zaki Iskandar gitu kan. Ya mungkin buat orang lain biasa aja, tapi mungkin buat dia akhirnya apa yang gue sampaikan kemarin didengar, dan bupati turun langsung ketemu sama gue. Gitu kan. Jadi itu sisi lainnya lah. Sisi lainnya. Dari cerita yang mengharukan dan dramatis dalam melihat itu. Dan hari ini pun ini masih nunggu untuk medical check up-nya.
ini masih nunggu, gue masih nunggu kabar yang paling barunya nih gimana, semoga semuanya baik-baik aja segala macem, nggak ada hal-hal lain. Dan teman-teman dari Himata Banten pun bukan cuma Himata Banten, Himata se-Indonesia itu sangat-sangat berterima kasih kepada teman-teman yang memang sudah melaksanakan aksi solidaritas baik itu online ataupun offline, ya. gitu kan. Tapi satu hal yang ini harus dipegang, kalau memang mau aksi, tolong 10 isu itu jangan dilepas, dikawal terus gitu kan. Semuanya kawal semuanya, dari itu buat di 10 isu itu, terus juga buat proses buat polisinya yang masih saat ini itu masih ada di tangan propam gitu kan. Itu terus dikawal terus dua itu. Dan ya tolong doain aja lah untuk teman kita ini, semoga cepat pulih, baik itu yang kemarin dibanting atau teman-teman yang kemarin ada luka lebam segala macam, biar cepat pulih, biar bisa beraktivitas gitu kan. Ya mungkin ketika memang teman-teman ada suatu hal yang mungkin ini bisa kita bilang suatu ini ya, hal yang beruntung ya, ketemu langsung dengan orangnya, kita ngopi bareng, nongkrong bareng gitu kan, hai bareng, jadi teman, itu mungkin bisa kita kulik nih, orang ini seperti apa sih orangnya, apa sih menarik dari dia, kok dia bisa sampai kayak gitu, body kronologinya apa nih, gitu kan. Itu bisa kita kulik tuh di sana gitu kan. Dan banyak hal-hal menarik ya, untuk yang kemarin ya cukup menarik gitu kan. Hal menarik ya itu kayak misalkan ya tadi Bupati makin koyo segala macem gitu kan. Oke lah, urusan buat polisinya ini udah minta maaf ke si korban. Oke, kalau gue secara pribadi gue akan memaafkan hal itu secara pribadi. Tapi secara hukum enggak. Proses ya. Itu kan tuh proses, nggak peduli. Karena ya itulah, kita negara demokrasi kan, balik lagi ke situ. Iya. Ya kalau misalnya kita bilang kekerasan itu dilarang gitu kan, kalau gue berpikirnya kekerasan bisa aja silahkan dilakukan, tapi ayo kita kalau mau main di ring aja deh dengan aturan gitu kan, jelas gitu kan. Ya mau main kekerasan, mau Muay Thai, mau buat di Tarung karate, taekwondo, silat segala macem, kita main di ring yuk, kan lebih enak kan di situ kan. Lu mau bonyok di situ ada aturan tapi kan enak di situ, clear kan di situ, daripada untuk kekerasan kayak gitu kan. Karena dari Himatayo sendiri itu bener-bener mengecam hal itu, lebih ke tindakannya. Kita bukan mengarah ke aparat polisiannya ya, tindakan dari oknumnya itu, ya kan. Karena kalau kita menjudge secara aparat kepolisiannya itu secara keseluruhan ya, itu ya kalau lu misalnya sebagai mahasiswa, alma mater lu digituin, lu marah nggak sih? Iya sih. Pasti marah kan? Ya makanya kita lebih mengarah ke arah oknumnya aja. Karena ya enggak semuanya loh gitu loh. Betul. Yang kayak gitu loh. Mahasiswa mungkin ada yang emang dia aktivis untuk ditujuannya bla 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 segala macem, tapi ada juga loh aktivis yang beda buat ditujuannya. Tapi intinya sama, tapi cara bermainnya berbeda. Siap. Gitu kan. Antara body jalan raya sama-sama mak-mak gitu kan, naik motor, entah itu dia mau sen kanan belok kiri gitu kan. Tapi kan ada juga yang sen kanan belok kanan. Iya betul, karena ada sesuai prosedur. Ada sesuai prosedur. Kita harus menyalahkan yang memang tindakan tadi ya, yang ketika membantingnya itu, karena itu membahayakan. Karena kalaupun membanting itu harusnya dari samping lah, itu dari belakang tuh, dan itu masih ditahan, terakhirnya itu masih ditahan gitu kan, biar ditahan gitu kan. Nah sedangkan itu nggak blast sama sekali, langsung blast cetak. Ya kalau misalnya itu di matras dan empuk banget, oke lah. Tapi kan ini memang ya itu tadi, karena emang ada kejadian yang chaos tadi. Jadi ya tindakan ada latar belakang lah ya. Belakang dan di luar dugaan kita selama ini ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu. Dan kita pun ya mungkin dari teman-teman pun masih banyak yang belum tahu nih kronologinya seperti apa. Ya gue pun sama gitu loh. Gue masih butuh juga nih informasi itu. Gue masih butuh dari teman-teman yang di Tangerang, dari entah itu Forum Himata ataupun Himata Bantennya sendiri gitu kan. Gue butuh, karena itu harus dikaji lagi gitu kan. Betul. Itu harus dikaji lagi, kita harus geraknya ke arah mana biar enak gitu loh. Tapi kalau gue memandang, kita jangan terlalu berlarut dalam hal itu. Mending dikawal 10 itu aja mending. Artinya ya tadi, jangan-jangan ini hanya pengalihan isu ketika dibanting dan
itu digoreng dengan matang, nah malah kita Isu isu yang ini sangat urgen untuk ditindaklanjuti 10 tadi tuntutan di Tenggelam. tenggelam. Nah itu makanya kita gue juga sebagai warga Himatayo kan berharap ayolah jangan sampai kita teralih dengan isu-isu yang kayak tadi, isu tentang tindakan polisi yang seperti ini, ada oknum seperti ini dan lain sebagainya macam. Tetap kawal, kita jangan sampai lengah isu yang 10 tuntutan tadi itu terus Ya, gitu kan. mungkin 2 poin utama lah yang harus Ya, dikawal lah ya. ya, ya. Pertama, kawal isu itu, 10 isu itu harus dikawal terus. Ya. Kedua, kawal proses hukum Ya. si anggota ini. Ya bisa. Itu kan. Itu harus dikawal karena kalaupun misalnya yang yang 10 isu ini dikawal tapi yang ini nggak dikawal, sama aja bohong dong. Betul. Tapi kalau cuma yang isu si anggota ini yang dikawal sedangkan 10 isu ini apa nggak dikawal, Malah ketinggalan sama aja esensi gitu kan. aslinya, betul. Sama aja. Jadi tetap ya bareng-bareng lah. Ini harus kita kawal, poin pertama dan yang kedua harus dikawal juga gitu kan. Ini tanggapan dari seorang ketua Himata Yogyakarta ya. Iya. Kita juga berharap kepada seluruh ketua-ketua Himata di daerahnya masing-masing juga kita samakan satu visi bahwa 10 isu yang sudah diperjuangkan teman-teman kita di Tangerang itu juga jangan sampai lengah untuk menyuarakan kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Tangerang. Iya. Oke, udah ini cukup lah ya. Kita cukupkan. Ini udah panas juga di sini kayaknya. Panas Ini juga ini. kenapa kok bisa panas? Ini ada hawa-hawa apa di sini? Ya nanti misalnya emang nanti ada klarifikasi dan ada apa namanya kabar terbaru tentang apapun nanti yang terjadi setelah pasca demo kemarin, aksi kemarin ya, itu nanti kita bisa Ya next time lah ya. next time kita bersuara lagi gimana terus realisasi dari 10 tuntutan ini kira-kira bisa ini enggak ya ditanggapi dengan serius atau mungkin bisa apa namanya dari birokrasi negara kita juga bisa merealisasikan atau mengimplementasikan 10 tuntutan itu dan itu bisa kemaslahatannya kita balikin lagi kepada masyarakat Tangerang gitu. Oke, sip. Oke, gue balik lagi. Terakhir closing ini sebelum buat closing statement ya. ya. Usaha lagi, gue mau ngucapin terima kasih ke teman-teman mahasiswa dan masyarakat yang udah turut bantu turut bantu melaksanakan aksi solidaritas untuk saudara kami, teman-teman kami Himata Banten Raya yang memang kemarin ada insiden seperti itu, dan sudah mendoakan juga. Sangat-sangat berterima kasih dan semoga untuk keadaan ini tetap aman. Amin. Ya kan, tetap aman, tetap sehat segala macam dan semua kembali pulih dan normal gitu kan. Amin. Kalau misalnya closing statement, gue bingung sih harus seperti apa. Yang pasti pesan dari teman-teman Himata Banten tetap kawal 10 isu itu. Dan gue tambahkan dua itu jadi dua. Pertama, kita kawal 10 isu itu, dan yang kedua kita kawal proses hukum dari anggota ini, oknum anggota ini kan. Ya. Hanya dua ini yang harus kita kawal. Dan Ya. gue berharap teman-teman itu aksi kemarin, untuk insiden kemarin itu jangan dijadikan sebuah kendaraan gitu kan, untuk dijadikan untuk aksi. Dan itu dengan kata lain cuma numpang doang gitu kan, numpang doang, dan itu cuma dibuka di awal, setelahnya itu hilang. Iya. Gue nggak mau untuk hal itu jadi, Terus karena ada follow up ya ada follow up yang lain, dan itu ya ini teman-teman yang jauh lebih paham seperti apa cara mainnya, silahkan bermain dengan dengan cara masing-masing. Dan yang pasti tetap balik lagi dikedepankan kemaslahatan untuk Iya. masyarakat. kita bermain aman, kita main rapi, dan tetap kawal dua isu tadi, dua Iya. poin tadi. Siap. Kawal 10 isu dan kawal proses hukum oknum anggota itu, 10 tuntutan itu. 10 tuntutan itu. Siap. Oke. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Rian ya. Nggak enak, aku udah panggil bapak tua bet nih. Ya udah, terima kasih buat teman-teman. Itulah kronologi kejadian dari aksi kemarin, dan ini suara hati dari seorang ketua Himata, dan juga sahabat kita di sana sudah melakukan sedikit gerakan untuk kemasyarakatan kita untuk kedepannya. Ayo sama-sama mahasiswa jangan tiduran aja, kita banyak PR kita di masyarakat yang harus kita kawal. Tiduran boleh ya kan, ada medsos kita main online Ya, gitu kan, siap. tapi juga harus ada juga yang turun gitu loh. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih sekali lagi.
Jangan lupa kalau emang lu suka share ya. Ya. Kalau suka share, suka di like, kalau nggak suka ya nggak apa-apa Ya sih. udah, biarin. Nggak jadi masalah, subscribe aja ya. Juga subscribe ya. Subscribe lah. Subscribe ya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari gua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.